Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memberkahkan waktu, pada kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama lanjutkan kajian masih manasikil haji, manasikil haji yang pada sore hari ini halaman yang ke berapa ini? 86 halaman kok 86 ya? Kok 86 sih? Tar ya. 84 ya. Halaman 84 baris yang kedua dari bawah. Nah, kok 86 gimana? 84 baris yang kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fi rom yil jimari. Babnya meluntar beberapa jamarat atau beberapa jumroh. Arti jumroh itu tugun, meluntar beberapa tugun atau jumroh atau jamarat. Hadatsana Ali ibni Bahrin. Kenapa dikatakan beberapa tugu? Karena memang ketika orang haji itu melaksanakan meluntar, itu ada 3 jamarat atau 3 jumroh yang diluntar. Tanggal 10 yang diluntar 1 jumroh saja, jumroh Aqobah. Nah, tanggal 11, 12 dan 13 itu yang diluntar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, bukan ulo ya. Ula, wusto dan Aqobah. Maka kalimatnya beberapa jumroh. Hadatsana Ali bin Bahrin wa Abdullah ibni Sa'idin al-Ma'na qala hadatsana Abu Khalidin al-Ahmar an Muhammad ibni Ishaq an Abdurrahman ibnil Qasim an Abi an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata siapa Aisyah, afadho tawaf ifadho, afadho tawaf ifadho, siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min akhiri yaumihi, dari akhirnya harinya Nabi, dari akhirnya harinya Nabi,
Hina ketika sholat siapa Nabi ad-duhra pada duhur, ad-duhra pada duhur, sumaroja'a kemudian kembali siapa Nabi, sumaroja'a kemudian kembali siapa Nabi ila Mina ke Mina, ila Mina ke Mina. Famakasa maka bertempat siapa Nabi, bertempat atau berdiam siapa Nabi biha dengan Mina, biha dengan Mina layalia beberapa malam, layalia beberapa malam, ayami tasyriki hari-hari tasrek, hari-hari tasrek. Tasrek itu tanggal 11, 12 dan 13. Yarmi melontar siapa Nabi, yarmi melontar siapa Nabi al jamrota pada jumroh, al jamrota pada jumroh idza zalati ketika tergelincir, ketika tergelincir tentunya semua jumroh ya, dari ula, wusto dan akobah. Idza zalati ketika tergelincir atau mengleng, opo asamsu matahari, asamsu matahari. Kulu jamrotin tiap-tiap jumroh, tiap-tiap jumroh, tiap-tiap tugu bisa bei hasotin dengan 7 krikil, dengan 7 krikil. Krikil itu batu yang kecil sebesar kira-kira batu ketepel,
atau batu plintengan, itu kalau ketepel itu. Yukabiru membaca takbir siapa Nabi. Yukabiru membaca takbir siapa Nabi. Ma'a kulli hasotin, bersama tiap-tiap kerikil, bersama tiap-tiap kerikil, kerikil yang kena ya, kerikil yang kena. Wayakifu, dan berhenti siapa Nabi, berhenti dan menghadap kiblat untuk berdoa, untuk berdoa. Indal ula, indal ula, indal ula, di sisi jumroh pertama, di sisi jumroh pertama. Wasaniati, dan yang kedua, wasaniati, dan yang kedua, maksudnya jumroh wusta. Fayutilu, maka memanjangkan siapa Nabi al-qiyamah, pada berdiri, al-qiyamah, pada berdiri. Wayatadorro'u, dan tadorok siapa Nabi. Tadorok itu diple itu berdoa dengan penuh penghayatan, namanya diple. Wayarmi, dan melempar siapa Nabi, dan melempar siapa Nabi as-salisata, yang ketiga, maksudnya jumroh Aqobah. Wala yakifu, dan tidak berhenti siapa Nabi, dan tidak berhenti siapa Nabi indah, di sisi salisah, di sisi yang ketiga atau jumroh Aqobah. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hadis rawahu Abu Dawud yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah, Ibunda Aisyah menyampaikan hadis dari Nabi yang, atau Ibu Aisyah menceritakan tentang apa yang dilakukan Nabi, di mana kata Ibu Aisyah, Nabi itu sehabis meluntar jumroh Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah, di Nabi setelah meluntar jumroh Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah, kemarin kan sudah sama-sama kita bahas bahwa meluntar jumroh
Aqobah itu waktunya, waktu afdholiyahnya, waktu duha. Nah, setelah Nabi melontar jumroh Aqobah, maka Nabi langsung menuju ke Mekah, ke Baitullah. Untuk apa? Untuk melaksanakan tawaf ifadah. Untuk melaksanakan tawaf ifadah. Karena ketika orang itu selesai melontar jumroh Aqobah, pada prinsipnya semua kegiatan itu halal kecuali istri, sampai dia tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Nah, ketika orang sudah tawaf ifadah ya halal semuanya. Lah, tawaf ifadah itu diibaratkan kalau orang sholat itu ya salamnya orang yang haji ya tawaf ifadah itu. Nah, Nabi menyelesaikan tawaf ifadah ketika waktu duhur. Nah, setelah selesai melaksanakan tawaf ifadah, Nabi langsung menuju ke Mina kembali. Jadi Nabi menuju ke Mina kembali. Maka barangkali sekarang pun umpama sehabis melontar jumroh Aqobah kemudian langsung ke melaksanakan tawaf ifadah, boleh, dengan syarat sebelum matahari terbenam harus segera masuk lagi ke Mina. Nah, zaman Nabi dulu ya masih bisa naik kendaraan. Nabi bisa habis tawaf ifadah terus naik kendaraan menuju ke Haram, terus tawaf ifadah balik lagi menuju ke Mina. Karena antara Mina dengan Haram itu ya kira-kira 11 kilo lah. 11 kilo. Nah, kalau sekarang ini prakteknya, karena sekarang itu nggak ada kendaraan dari Mina ke Haram, itu nggak ada kendaraan, harus jalan kaki. Kalau dia melaksanakan tawaf ifadah capek, maka biasanya jamaah haji itu ya pokoknya setelah selesai semua kegiatan Mina, mulai hari tasyrik selesai baru kembali ke Mekah. Nah, tidak lagi kembali ke Mina untuk melaksanakan tawaf ifadah. Namun kalau memungkinkan ya boleh-boleh saja. Ya, masih muda apalagi barangkali dia membawa pasangan, bawa istri begitu. Wah, segera tawaf ifadah biar nanti tidak bahaya. Ya nggak apa-apa, sehingga mungkin di Mina atau di mana ingin mencari bibit unggul. Tapi kalau sekiranya tidak terlalu urgent ya untuk lebih menghemat tenaga biasanya melaksanakan tawaf ifadahnya setelah selesai semua kegiatan hari-hari Mina. Nah, kemudian Nabi berdiam di Mina beberapa malam di hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Di mana tanggal 11, 12, 13 itu Nabi melontar semua jumroh ketika matahari tergelincir, ketika matahari sudah mengleng. Kalau tanggal 10 waktu duha, kalau tanggal 11, 12 dan 13 melontarnya ketika matahari tergelincir. Ya, tergelincir itu ya bisa jam waktu duhur atau ya agak mundur atau mungkin ya pokoknya waktu asar. Nah, itu kan matahari sudah mengleng sehingga tidak terlalu panas. Jangan sampai matahari terbenam ya, masih matahari tergelincir untuk melontar
jumroh itu. Dan Nabi melontar setiap jumroh dengan 7 kerikil yang kena, dan setiap kerikil yang kena Nabi membaca takbir. Bisa kerikil kena dulu Bismillah Allahu Akbar kerikilnya, atau ngenain lotak, atau ya bareng Bismillah Allahu Akbar, atau ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jumroh ula 7 kali, jumroh wusta atau jumroh saniyah 7 kali, jumroh akobah 7 kali. Namun prakteknya setelah melontar jumroh jumroh ula, maka Nabi kemudian berhenti menghadap ke kiblat dan berdoa lama, deple menghadap ke kiblat. Ya Ka'bah nggak kelihatan, namun ada penunjuk arahnya. Berdoa dengan khusyuk. Ya kalau zaman dulu bisa lama, kalau sekarang ini ya nggak bisa, karena di area Jamarat itu lautan manusia, orang ada di situ, sehingga kalau ada orang yang gerombol untuk berdoa itu akan diusir oleh askar. Ruh, bubar. Nah, karena nanti akan membuat prodit ini, membuat stuck, membuat mampet, sehingga macet. Maka biasanya umpama kita bisa berhenti ya doanya paling ya sebentar, kemudian pindah ke jumroh yang kedua, lontar 7 kali, terus minggir lagi berdoa. Nah, kalau zaman dulu lama, Nabi lama diple. Nah, kemudian sudah cukup melontar jumroh akobah. Lah sehabis melontar jumroh akobah itu tidak berhenti, langsung kembali ke Mina. Amalan tanggal 12 sama seperti itu. Amalan tanggal 13 sama seperti amalan tanggal 11 dan 12. Ya, tentunya tadi mungkin situasinya yang berbeda. Kalau zaman Nabi dulu ya memungkinkan orang itu sehabis melontar jumroh akobah tanggal 10 langsung melaksanakan tawaf ifadah, ya karena ada kendaraan masih memungkinkan, tidak terlalu capek. Atau ya kalau masih muda sehingga fisiknya masih memungkinkan jalan kaki kira-kira ya 20 kilo pp ya tidak apa-apa, boleh. Namun kalau barangkali untuk menghemat tenaga ya biasanya dengan cara semua kegiatan Armina itu diselesaikan dulu, baru sudah selesai kembali ke Mekah atau ke Ka'bah melaksanakan tawaf ifadah, dan tidak kembali lagi untuk ke Mina karena sudah selesai kegiatannya. Alhamdulillah hirabbil alamin, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita jasna mendengarkan pesan dari video. Video memang just pelang.